Karena sesungguhnya tidak ada kalimat dan kata yang paling pantas dari seorang hamba kecuali kalimat tsana wa tamjid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Di antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita pagi ini, kita diberikan kenikmatan dan kebahagiaan di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Kita mengawali hari dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh di hari yang mulia, di hari Jumat dan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Berlapis-lapis kebaikan dan kemuliaan, berlimpah kasih sayang Allah kepada kita. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang terpuji, yang disanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di pagi ini dalam keadaan penuh dengan keimanan, dan keberadaan kita di pagi ini menjalankan ibadah salat subuh, kemudian siyam Ramadan, merupakan salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbanyak ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebuah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kita dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak dan keturunan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kekokohan di atas agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita dan Islam adalah sebagai agama kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin hadirat as-saimin as-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari-hari dari bulan Ramadan. Sudah kita lewatkan lebih dari sepertiga atau 10 Ramadan sudah kita lewatkan. Tinggal dari beberapa hari ke depan agar kita senantiasa memulai dan mengisi hari-hari kita ke depan dengan ibadah-ibadah yang sangat berkualitas. Kalau 10 atau 12 hari yang telah lewat ini merupakan hari-hari yang barangkali belum maksimal, kita evaluasi untuk hari-hari ke depannya. Namun jika hari-hari itu sudah kita isi dengan kebaikan, dengan amal saleh dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita berharap kepadanya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari ke depan semakin maksimal dan semakin diisi dengan ibadah-ibadah yang berkualitas. Kemudian pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, di hari Jumat ini, kita melihat beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana al-bisyarat, yang berbicara tentang kabar gembira, keutamaan-keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan ibadah salat subuh. Ibadah salat subuh
atau ibadah fardu as-subuh merupakan ibadah yang sangat agung di dalam Islam dan menjadi salah satu pembeda antara orang-orang yang mukmin sejati dengan yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Karena sesungguhnya yang paling berat bagi mereka salah satu ibadah salat itu adalah ibadah salat subuh. Mari kita lihat beberapa kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya umatnya, agar kita semakin bersemangat, semakin menjaga waktu subuh ini kita tidak mau ketinggalan kecuali kita berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Ibadah salat subuh ini salah satu ibadah yang sungguh lebih baik dari ibadah, dari kenikmatan dunia dan seluruh apa yang ada padanya. Hal ini tergambar dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang raq'atayil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang, dua rakaat sebelum salat subuh, azan dikumandangkan, kita berusaha jangan sampai ketinggalan dua rakaat ini. Karena dua rakaat ini walaupun waktunya singkat, hanya dua rakaat, tapi nilainya di sisi Allah khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Dua rakaat ini lebih baik dari dunia dan seluruh apa yang ada padanya. Coba kita sebutkan satu persatu nikmat dunia ini. Dari kekayaan, dari keindahan, dari seluruh apa yang disebutkan Allah di nikmat yang ada di dunia ini, seluruhnya kalah, seluruhnya di bawah ya apa yang kita lakukan dari dua rakaat tersebut. Makanya ketika azan dikumandangkan salat subuh untuk subuh, segera kita bersiap diri, baik itu yang sudah berada di masjid, agar melaksanakan dua rakaat ini. Yang belum berangkat ke masjid, silakan untuk melaksanakan salat sunnah di rumahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibadah yang paling baik untuk dilaksanakan di rumahnya, di antaranya ibadah-ibadah sunnah kecuali ibadah salat wajib. Itu tempatnya di masjid ini. Kalau kita bisa melaksanakan salat-salat sunnah kita di rumah kita, itu yang lebih afdal. Apalagi kaum muslimin yang berada di sekitar sini. Tidak masalah untuk tidak ke masjid terlebih dahulu, tapi kemudian laksanakan salat dua rakaat itu di mana? Di rumah. Makanya di antara sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jeda waktu jarak antara azan dengan iqamah. Karena banyak keutamaan yang dijelaskan di dalam Islam. Salah satunya adalah kita melaksanakan salat dua rakaat itu. Yang kedua, Nabi menyebutkan antara azan dan iqamah adalah waktu di mana mustajabnya doa seorang mukmin. Ini adalah sesuatu yang Allah hadiahkan untuk kita. Harus kita ingat ini, bahwa jangan sampai ketinggalan. Baik itu dalam keadaan musafir, sekalipun kita safar, usahakan azan dikumandangkan sebelum kita salat subuh bersama kaum muslimin, salat dua rakaat. Bahkan oleh sebagian ulama fikih, kaum muslimin, kaum muslimat, kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita, tidak pernah kita tinggalkan, maka boleh kita kodok, kita ganti dua rakaat ini. Boleh kita ganti, karena keutamaan yang sangat luar biasa.
Dan kita mendapatkan ujian di sebagian tempat kita, bahwa terkadang ada sebagian pengurus masjid kita, sebagian pengurus masjid kaum muslimin kurang memahami hadis ini, kurang memahami keutamaan antara azan dan iqamah, lalu kemudian mereka segera antara azan dan iqamah itu hanya memiliki beberapa menit saja, tak lama kemudian dia mendirikan salat. Berikan jeda, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Mari kita jaga ini. Apalagi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yang menjaga 10 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Termasuk yang 10 ini adalah 2 rakaat sebelum fajar ini, atau 2 rakaat sebelum subuh ini, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jaga ini baik-baik, karena Allah bangunkan bagi kita rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ada yang mengatakan 12. Yang 12 itu apa saja? Tambah 4 rakaat sebelum zuhur. Ini kalau bisa kita jaga kaum muslimin, ini luar biasa ibadah ini. Tapi tentunya orang-orang yang memiliki semangat tinggi yang bisa menjaganya. Ramadan adalah kesempatan kita untuk berlatih. Ramadan adalah kesempatan kita untuk menjadikan diri kita ini bersemangat mengerjakan amal-amal saleh seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan salat? Para ulama mengatakan, kalaulah ibadah sunnahnya saja lebih keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya, kata para ulama, fama bis salatil fajr. Bagaimana pula kedudukannya dari salat fajar yang merupakan salah satu salat yang wajib bagi seorang mukmin. Maka sungguh sangat merugi orang yang tidak menjaga salat subuh berjamaah awal waktu bersama kaum muslimin. Sungguh sangat merugi kaum muslimin orang yang seperti ini. Apalagi jarak di antara rumah kita tidak jauh, hanya membutuhkan keimanan. Untuk hal seperti ini butuh keimanan. Di samping kesehatan kita. Makanya Nabi SAW, andaikan mereka tahu keutamaan salat subuh, andaikan mereka tahu keutamaan berjamaah subuh, andai mereka harus merangkak ke rumah Allah ini, mereka lakukan itu. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Kendaraan kita punya, motor kita punya, sepeda kita punya, bahkan mungkin mobil kita punya. Alhamdulillah, nikmat. Tapi terkadang memang untuk datang ke rumah Allah ini tidak hanya sekedar kebutuhan kesehatan badan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan iman. Ada orang yang rajin sekali berlari, maraton, jogging sore hari, di hari libur. Berkilo-kilo dia bisa pakai sepeda. Berkilo-kilo dia bisa lari. Tapi untuk datang ke rumah Allah yang hanya jarak berapa ratus meter saja, tidak bisa dia melangkahkan kakinya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah kuatkan kita dan anak kita, anak keturunan kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doa yang mesti kita tiru dari Nabi kita, Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mampu mendirikan salat dan termasuk anak keturunanku. Minta Bapak Ibu semua kepada Allah agar Allah jadikan kita ini orang-orang yang termasuk mendirikan salat
dan anak keturunan kita nantinya. Ini yang pertama, kaum muslimin, adalah ibadah di mana nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Diawali dengan 2 rakaat sebelum fajar, kemudian kita lakukan berjamaah salat subuh ini. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Buraidah Al-Aslami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan ke rumah Allah ini dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Orang yang berjalan dari rumahnya menuju rumah Allah dalam kegelapan, mungkin tidak ada cahaya lampu yang menerangi jalannya, tidak masalah, karena nanti harapan kita adalah di mana cahaya itu sempurna di hari kiamat kelak. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin, jadikan ini motivasi kita. Di mana di hari kiamat kelak orang-orang semuanya akan berada dalam kondisi masing-masing. Bahkan orang beriman berbeda kondisi cahayanya. Orang munafik yang tidak punya cahaya mengekor dari orang-orang beriman. Mengintip-ngintip cahaya dari orang beriman. Mereka ingin mendapatkan itu. Tapi orang yang menjaga salat subuh berjamaah, Allah berikan padanya cahaya yang sempurna, yang terang di hari kiamat kelak. Yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dia akan mendulang banyak kebaikan apabila dia melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Hadis dari Uqbah ibn Amir, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi ilal masjidi, yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah, kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha 10 hasanatin, akan tertulis, tercatat baginya setiap langkah yang dilepaskan adalah 10 kali kebaikan. Bayangkan itu. Berapa langkah kita yang dari rumah kita? Berapa langkah? Ustaz, kami tidak berjalan kaki, kami pakai motor. Insya Allah dihitung. Jangan kita ya berhitung-hitungnya. Bagaimana pula cara ngitung itu? Allah yang ngitung. Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Yang pakai mobil juga dapat. Karena lafaz di sini Nabi mengatakan adalah orang yang melangkahkan kaki, setiap langkahnya akan dicatat 10 kebaikan. Wal qa'idu fil masjidi yantaziru salata qal qanid wa yuqtab minal musallin hatta yarji'a ila baiti. Orang yang duduk menunggu qamat, salat didirikan, duduk dia di rumah Allah ini, maka dia terhitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Wa yuqtab minal musallin, dan ditulis sebagai orang yang salat, orang yang mendirikan salat sampai dia kembali ke rumahnya. Bayangkan Bapak Ibu semua, orang yang berangkat ke rumah Allah itu tidak ada yang sia-sia satupun. Langkah kakinya dihitung 1 kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang 1 kita lepaskan adalah mengangkat derajat, yang 1 lagi akan menghapuskan dosa. Ya Allah, mau kemana lagi mencari ya kebaikan-kebaikan ini, kaum muslimin? Makanya mukmin yang baik itu senantiasa mukmin yang terjaga ibadahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid, fashhad lahu bil iman." Anda engkau melihat laki-laki ini orang yang senantiasa bolak-balik ke masjid, di setiap waktu sholat dia ke rumah Allah ini, ketahuilah, saksikanlah, kata Nabi, dia itu orang beriman. Dia orang yang menjaga ibadah salat itu adalah orang beriman. Bahkan Allah telah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi
wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu, dan dipakai oleh Allah kata adat innama, hanya. Siapa maksudnya? Ya, yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, dan yang mendirikan salat. Artinya, mendirikan salat termasuk orang yang memakmurkan masjid. Bahkan ada sebuah hadis disahihkan oleh para ulama kita kaum muslimin. Disahihkan oleh para ulama kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya innallaha la yunadi yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah akan memanggil di hari kiamat kelak, aina jirani, aina jirani, mana tetanggaku, mana tetanggaku, kata Allah. Faqalatil malaikatu rabbana may yanbaghi ayyujawiraka, wahai Rabb kami, kata malaikat Allah, siapakah orang yang pantas untuk menjadi tetanggamu ini? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aina umarul masajid, mana mereka yang dulu memakmurkan masjid? Orang-orang yang memakmurkan masjid akan menjadi tetangga Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Hadis disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Bayangkan, orang yang memakmurkan masjid dengan salat, dengan menghadiri majelis ilmu, dia akan menjadi disebut dengan umarul masjid. Bahkan ta'mir masjid itu kan, yang mengelola masjid itu ta'mir masjid. Ya, bahkan kita gunakan istilah ini, yang hari-harinya di masjid, yang hari-harinya ya kemudian mengatur bagaimana pelaksanaan ibadahnya agar semua orang nyaman di masjid. Maka dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa seyogyanya orang yang menjadi pengurus masjid adalah orang yang memang datang ke masjid. Kita tidak nafikan, terkadang subhanallah ada sebagian pengurus ya yang sibuk hanya mengurus yang tidak, terkadang belum terlalu penting. Ya penting, tapi ada bab-bab yang lebih utama, yang itu merupakan bagian daripada makmurkan masjid, itu sulit sekali. Salah satu fungsi masjid ibadah, salat, itu jelas. Yang kedua adalah memakmurkan dengan majelis ilmu. Ada sebagian masjid, kalau dibuat kajian itu pengurusnya tidak mau. Untuk apa kajian? Kan sudah ada khutbah sekali sepekan. Kan sudah ada wirid ibu-ibu sekali sepekan di Sabtu sore misalnya. Subhanallah. Kalau kita lihat sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah Islam, bagaimana fungsi masjid tidak hanya sekedar untuk salat, tapi kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu itu di masjid. Hari-hari Nabi setelah salat subuh, dia kembali ke rumah. Setelah itu dia akan kembali ke masjid sampai zuhur, menjelang zuhur baru dia pulang ke rumah untuk qailulah, istirahat menjelang zuhur. Apa yang dilakukan oleh Nabi sepanjang waktu dari waktu setelah subuh sampai menjelang zuhur? Mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Dia sebagai madrasah, sebagai lembaga pendidikan. Maka mari kita lihat bagaimana fungsi masjid yang sebenarnya, tidak hanya sekedar hanya untuk didirikan ibadah salat berjamaah. Yang lebih aneh lagi terkadang subhanallah, kalau dia buat kajian di masjid, pengurusnya malah curiga. Ini pengajian apa pula ini? Macam-macam. Ini fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan Allah jaga rumah Allah ini, karena masjid ini bukan milik siapa-siapa. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah yang kita jaga bersama, yang kita makmurkan bersama, yang kita tegakkan ibadah di dalamnya bersama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara bisyarah yang keempat, di mana orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili
wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Kemudian Allah sebut wa qur'anal fajr. Wa qur'anal fajr, para ulama tafsir mengatakan adalah salatul fajr. Allah menggunakan salat fajar ini dengan wa qur'anal fajr karena memang ibadah salat subuh ibadah yang panjang harus dibaca di dalam salat itu Al-Quran. Alhamdulillah kita tadi Masya Allah melaksanakan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah di hari Jumat, kita membaca atau di salat subuhnya kita membaca surat As-Sajdah, kemudian subhanallah, dan kita juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi ya, di hari yang mulia ini agar kita bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada 2 salat yang Allah sebutkan. Satunya adalah, yang pertama adalah salat subuh, wa Qur'anal fajr. Apa kelebihannya? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Salat subuh ini Bapak Ibu semua disaksikan oleh malaikat Allah. Mereka datang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Terjadi pergantian pekerjaan para malaikat Allah di waktu pagi ya, dan di waktu malam. Waktu pagi kapan? Waktu subuh ini. Artinya pergantian malaikat-malaikat itu di waktu subuh ini. Ya, mereka yang bertugas ya dari pagi sampai sore nanti dimulai dari waktu subuh. Dan mereka yang sudah bertugas dari sore kemarin, maka malaikat akan naik ke langit. Bahkan dalam hadis itu disebutkan Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha tahu dengan hambanya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba? Allah ingin menyebutkan bahwa membanggakan siapapun di antara umatnya, hambanya, di antara hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ingin banggakan orang tersebut. Allah ingin tunjukkan, maka malaikat-malaikat itu mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan salat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan Allahu Akbar. Fulan tercatat, fulan di dalam catatan kebaikan itu. Adakah kemuliaan dan kebahagiaan di atas ini semua kaum muslimin? Di mana di saat kita tercatat sebagai orang yang mendirikan salat di sisi Allah. Allah ke langit. Ya, malaikat-malaikat Allah naik ke langit. Ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya di atas arsy sana. Kemudian salat yang kedua yang Allah sebutkan di Al-Qur'anul Karim adalah salat asar. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Salat al-wusta adalah ulama tafsir menyebutkan salat asar. Maka orang-orang yang menjaga salat subuh ini, maka mereka mendapatkan kemuliaan dengan dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-bisyarah al-khamisah, kabar gembira yang kelima kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, adalah jaminan untuk masuk surga dan jaminan terselamatkan dari neraka Allah. Hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Maksudnya salat subuh dan salat asar. Nabi jamin, Pak, kalau kita jaga ibadah ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Hadis muttafaqun alaihi, bahwa yang menjaga salat al-bardain, 2 salat yang dingin. Pertama salat subuh, yang kedua adalah salat asar. Waktu asar adalah waktu yang sudah mulai dingin dan tidak lagi seperti
panas seperti salat zuhur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, masuk surga dia. Al-bisyarah as-sadisah, ya, kabar gembira yang keenam adalah di mana dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Di mana Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badri." Ketika itu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi alaihi wasallam melihat kepada bulan purnama. Lalu kemudian Nabi mengatakan di dalam hadisnya ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian kapan? Di hari kiamat kelak, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Nah, ini juga mengatakan bahwa melihat Allah itu adalah di hari kiamat kelak, ya, tidak di dunia ini, tidak di dunia ini, tapi kita melihat Allah adalah di hari kiamat kelak. La tudamun fi ru'yati, di mana kalian tidak akan ada yang terhalang untuk melihatnya nanti. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar, maka lakukan. Ini dorongan dari Nabi SAW agar kita menjaga salat subuh dan salat asar, sehingga kita bisa dalam rangkaian ibadah subuh ini diharapkan nanti kita mendapatkan keutamaan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Hadis muttafaqun alaih. Al-bisyarah as-sabi'ah, yang ketujuh adalah ajru qiyamil laili. Pahalanya seperti orang yang mendirikan ibadah satu malam. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Yang melaksanakan isya berjamaah seperti orang yang mendirikan separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Orang yang melaksanakan subuh berjamaah seperti orang yang mendirikan satu malam suntuk dengan ibadah. Apa tidak perlu kita ibadah lagi di malam hari, Ustaz? Perlu. Kalau kita terbangun, silakan salat dan qiyam. Itu pun memiliki keutamaan. Ibadah subuh yang kita lakukan berjamaah itu tercatat di dalamnya seperti orang yang mendirikan malam dengan ibadah. Apalagi kita sudah ibadah sendiri, sudah ibadah pula, qiyam pula, itu tentu akan banyak tambahan-tambahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hadis dari Imam Muslim. Al-bisyarah ats-tsaminah, adapun kabar gembira yang ke-8 adalah doaul malaikah. Dia mendapatkan keutamaan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, dari Ali bin Abi Thalib berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallal fajra, yang salat fajar, salat subuh, thumma jalasa fi musalla, kemudian dia duduk setelah subuh. Bapak Ibu semua duduk. Subuh ini selesai duduk, kita dengarkan kajian. Apa yang kita dapatkan? Sallat alaihil malaika. Malaikat-malaikat mendoakan kita hari ini. Pagi ini malaikat mendoakan kita. Wa salatuhum alaihi, adapun doa mereka apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bayangkan, kita didoakan oleh malaikat, makhluk yang tak pernah durhaka kepada Allah. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, kemuliaan apa yang ada di dalam Islam? Kemuliaan yang seperti apa lagi kita ingin cari? Pagi-pagi kita didoakan oleh malaikat, doanya, ya Allah ampunkan dia dan rahmati dia. Subhanallah. Maka tanamkan semangat ini dalam diri kita, anak-anak kita, agar menjaga ibadah salat subuh. Itulah orang-orang yang mendapatkan doa-doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mengawali harinya dengan ibadah salat subuh. Hadis dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Al-bisyarah at-tasi'ah, kabar gembira yang ke-9, ajru hajjatin wa umrah. Ini pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man shallal ghada, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah dengan kaum muslimin di masjid ini, tidak jamaah di rumahnya, ya. Thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams, dia duduk berzikir kepada Allah sampai tatlu'a syams, sampai matahari naik. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, yang sering kita sebut dengan salat al-isyraq atau salat syuruk. Jadi merupakan bagian daripada salat duha, ya. Namun dilakukan di awal waktu. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Pahalanya yang dilakukan 2 rakaat tadi itu seperti pahala haji, umrah sempurna. Bayangkan itu. Hanya butuh berapa menit kita. Kita syuruk jam berapa? Jam 6 lewat 10. Alhamdulillah. Kita subuh selesai tadi jam berapa? Jam 5 lewat 5:30, ya. Selesai subuh. Berapa menit kita? 40 menit cuman kita butuh waktu sabar di rumah Allah ini. Berzikir, duduk, ngaji. Apalagi bulan Ramadan, Bapak Ibu semua. Kita bersabar melatih diri. Kalau bisa kita setiap hari lakukan ini, subhanallah. Ini luar biasa pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Ya. Maka latih. Hanya 40 menit dibutuhkan kesabaran untuk duduk di rumah Allah ini. Untuk duduk di rumah Allah ini berzikir, bertasbih, tahmid, mungkin ngaji. Termasuklah kita duduk mendengarkan kajian ini. Bagian daripada qa'ada yadhkurullah, duduk dalam, ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian nanti setelah kajian ini kita salat 2 rakaat, ya, kemudian mudah-mudahan ibadah itu diterima Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Ya Allah. Memanglah umat Islam ini pendek usianya, tapi kemudian amalnya sangat luar biasa. Amal-amalnya mudha'afah. Amal-amalnya itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita lihat dari syariat Islam ini, subhanallah, maka kita dapatkan betapa mulianya dan betapa indahnya dan betapa banyaknya sarana-sarana, cara-cara Allah untuk mengangkat derajat kita di sisinya. Oleh karena itu, ikhwani kaum muslim, kaum muslimat rahimakumullah, ya, mari sama-sama kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan semangat kita di dalam menjaga ibadah salat subuh ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan Al-Syalbani rahimahullahu taala. Al-bisyaratul ashirah, dan terakhir adalah kabar gembira yang ke-10 adalah fi dhimmatillahi wa hifdzih. Orang yang melaksanakan salat subuh, Bapak Ibu semua, berjamaah di rumah Allah di dalam penjagaan dan jaminan Allah. Orang itu, Pak, hari itu dijaga oleh Allah dan dijamin olehnya. Siapa yang bisa menjaga dan menjamin yang lebih sempurna dari Allah? Tidak ada. Allah zat yang maha menjaga, yang maha kaya, yang maha mencukupkan segala kebutuhan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang menyebutkan bahwa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa melaksanakan salat subuh, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjamin, tentu tidak akan ada yang tidak terselesai dari urusan kita ini. Ya. Fahuwa fi dhimmatillah. Dia dalam jaminan Allah, di dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya kita hari ini di saat-saat seperti ini, kita, ya, mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala di saat semuanya serba sulit, semuanya serba, ya, kondisi yang tidak nyaman. Tapi ketika ibadah subuh ini dijaga, insya Allah dia di dalam jaminan Allah, di dalam tanggungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 kabar gembira, kado, kebahagiaan, kesenangan, ya, untuk kita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita termotivasi menjaga ibadah-ibadah salat subuh ini. Mari kita latih Bapak Ibu di Ramadan ini, dan kemudian kita
istiqamah seperti apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini setelah nanti keluar dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan menjadi madrasah yang melatih kesungguhan dan ketaatan kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah terima ibadah kita, Allah terima siam kita, Allah terima qiyam kita, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya. Amin. Termasuk kita orang-orang yang tercatat keluar dari bulan Ramadan nanti, termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat al-muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat.